Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang rencana pembelajaran anak usia dini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama, Aisyah Rahmatika, yang kedua Lala Solehatun, yang ketiga Isnatin Zain, yang keempat Rima Nanda. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Aisyah Rahma. Kepada Mbak Aisyah dipersilahkan. Yang pertama, pengertian perencanaan. Planning atau perencanaan ialah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Menurut Gerger Terry, perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha yang menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lainnya. Kemudian membentuk perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk menghendaki hasil yang dikehendaki. Yang kedua, menurut Harriet, Ken, and Daniel, perencanaan adalah tugas seorang manajer untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif kebijaksanaan, prosedur, dan program. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan kegiatan menetapkan, merumuskan tujuan, dan mengatur pendayagunaan manusia, material, metode, dan waktu secara efektif dalam rangka mencapai tujuan. Terima kasih kepada Mbak Aisyah. Selanjutnya, materi yang kedua akan dibacakan oleh Mbak Lala Solehatun. Kepada Mbak Lala Solehatun dipersilahkan. Yang kedua, yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah adanya proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dalam memilih strategi yang tepat untuk proses belajar anak usia dini yang berorientasi pada proses. Selain itu, istilah pembelajaran sering diidentikan dengan pengajaran, juga terlihat dalam redaksi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Dinyatakan, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Pembelajaran pada anak usia dini adalah kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada anak yang disesuaikan dengan tingkat usia anak dengan pengembangan kurikulum yang berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang dipersiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan materi atau konten dan proses belajar. Kegiatan pembelajaran di PAUD mengutamakan bermain sambil belajar dan belajar melalui bermain. Secara alamiah, bermain memotivasi anak untuk mengetahui sesuatu lebih mendalam. Dan secara spontan, anak mengembangkan kemampuannya. Bermain pada dasarnya mementingkan proses daripada hasil. Menurut Bredekam, bermain merupakan wahana yang penting untuk perkembangan sosial emosi dan kognitif anak yang direfleksikan pada kegiatan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah adanya proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi di mana memilih strategi yang tepat, baik metode dan model untuk proses belajar anak usia dini yang berorientasi bukan pada hasil tetapi proses. Oleh karena itu, bermain merupakan cara yang tepat dalam pembelajaran anak usia dini. Terima kasih kepada Mbak Lala Solehatun. Selanjutnya, materi ketiga yang akan dibacakan oleh Mbak Isnatin Zain. Kepada Mbak Isnatin Zain dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi yang ketiga yaitu tentang prinsip pembelajaran PAUD. Pembelajaran adalah proses interaksi antara anak didik dan pendidik yang melibatkan orang tua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan atau program PAUD. Sedangkan menurut Muslihatun bahwa pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran anak usia dini berorientasi pada kebutuhan anak, belajar melalui bermain, kegiatan belajar mengembangkan dimensi kecerdasan secara terpadu, kemudian menggunakan pendekatan klasikal, kelompok dan individual, kemudian lingkungan yang kondusif, menggunakan berbagai model pembelajaran,
mengembangkan keterampilan hidup dan hidup beragama, menggunakan media dan sumber belajar. Pembelajaran berorientasi kepada prinsip perkembangan dan belajar anak. Sedangkan prinsip pembelajaran di PAUD dapat juga dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Kemudian, pembelajaran berorientasi pada perkembangan anak dan pembelajaran berorientasi pada kebutuhan anak. Pembelajaran juga berpusat pada anak dan menggunakan pendekatan tematik. Kegiatan pembelajaran yang pakem yaitu di sini maksudnya pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran mengembangkan kecakapan hidup. Pembelajaran didukung oleh lingkungan yang kondusif, pembelajaran yang demokratis, dan pembelajaran yang bermakna. Terima kasih kepada Mbak Isnatin Zen. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. D. Pendekatan pembelajaran PAUD. 1. Pendekatan pembelajaran tematik terpadu. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 PAUD adalah pendekatan tematik terpadu. Dalam pembelajaran tematik terpadu di PAUD, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk satu tema atau sub-subtema dirancang untuk mencapai secara bersama-sama kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan mencakup sebagian atau seluruh aspek pengembangan. 2. Tahapan mengembangkan tema. Tahapan mengembangkan tema adalah sebagai berikut. 1. Mempelajari kompetensi dasar atau menyesuaikan dengan minat anak. 2. Menata dan mengurutkan tema berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan tema. 3. Menjabarkan tema ke dalam sub-subtema agar tidak terlalu luas. Sekian presentasi dari kami. Bila ada banyak salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.